Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarji Utama dengan nomor BP 20 10 11 52 63 0081 dari kelas IF3. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang UTS yang telah saya buat kemarin. Langsung saja, nomor 1, jelaskan dengan gaya bahasa sendiri apa itu kompleksitas dan kenapa perlu dipelajari. Jawabnya, kompleksitas adalah total waktu yang diperlukan atau digunakan atau total besarnya tempat di media penyimpanan dalam menggunakan sebuah algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam komputer. Kompleksitas itu perlu dipelajari karena dalam sebuah algoritma itu sendiri terdapat perbedaan antara algoritma satu dengan algoritma yang lainnya. Suatu algoritma dapat menyelesaikan masalah dengan waktu yang relatif lebih lama, sedangkan dengan algoritma lain dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan waktu yang lebih cepat. Dengan mempelajari kompleksitas, kita dapat mengetahui waktu dari sebuah algoritma dalam menyelesaikan masalah, sehingga kita dapat menentukan mana algoritma yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan waktu yang seefisien mungkin. Lanjut soal nomor 2. Coba saudara jelaskan gambar di bawah ini dengan pemahaman sendiri. Baiklah, secara umum kita dapat melihat pada grafik ini bahwa semakin besar ukuran yang dimasukkan, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh algoritma tersebut. Namun secara detail kita dapat melihat di sini terdapat dua macam algoritma, yaitu algoritma eksponensial dan algoritma kubik. Dalam grafik ini kita dapat memisalkan dua buah macam komputer, yaitu komputer dengan yang kecepatan yang lebih tinggi dan komputer dengan kecepatan yang lebih lambat. Untuk algoritma eksponensial dahulu, kita misalkan komputer dengan masukan n dengan kecepatan waktu 10 pangkat min 4 dikali 2n. Jika kita memasukkan ukuran masukannya yaitu 20, maka komputer tersebut dapat menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 menitan lebih. Namun jika kita menggunakan komputer dengan waktu yang lebih cepat, yaitu dengan ukuran masukan n dapat menyelesaikan masalah dengan waktu 10 pangkat min 6 kali 2n detik. Jadi jika kita memasukkan ukuran 20, maka komputer tersebut hanya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu hanya dalam 1 detik saja. Namun jika kita merubah algoritma yang digunakan komputer tersebut dalam menyelesaikan masalah itu, maka kita dapat melakukannya dengan waktu yang lebih cepat lagi, yaitu jika komputer yang lama kita ubah menggunakan algoritma dengan masukan n dengan waktu 10 pangkat min 4 kali n pangkat 3, maka jika kita ukuran masukannya 40, maka komputer lama tersebut dapat menyelesaikannya dengan waktu 1 menitan lebih. Namun jika kita menggunakan komputer dengan kecepatan yang lebih tinggi, kita dapat menyelesaikannya dengan waktu yang lebih cepat lagi, yaitu jika ukuran masukannya 40, maka waktu yang diperlukan hanya kurang dari 1 menit saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma kubik di sini mempunyai kecepatan menyelesaikan masalah lebih cepat dari algoritma eksponensial. Baiklah, untuk soal selanjutnya, nomor 3. Menurut saudara, bagaimana cara menghitung waktu sebuah algoritma? Kita dapat menghitung waktu sebuah algoritma dengan cara menghitung banyaknya operasi atau instruksi yang akan dieksekusi. Dengan mengetahui besaran waktu untuk melaksanakan sebuah operasi tertentu, maka kita dapat menghitung berapa waktu sebenarnya untuk mengeksekusi sebuah algoritma. Baiklah, soal selanjutnya, nomor 4. Berikut contoh data yang sudah terurut. A, 3, 6, 12, 4, 9, 11, 8. Indeksnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasus 1, cari angka 4. Kasus 2, cari angka 12. Left-nya yaitu 1, right-nya yaitu 7. Berapa loop yang terjadi dari masing-masing kasus dan tentukan best case dan worst case dari kasus di atas. Baiklah, sekarang untuk jawaban soal nomor 4. Ketentuan untuk menjawab soal nomor 4 yaitu nilai tengah sama dengan batas awal ditambah batas akhir dibagi 2. Jika nilai tengah besar dari nilai yang dicari, maka batas akhir menjadi indeks tengah dikurang 1. Jika nilai tengah kecil dari nilai yang dicari, maka batas awal menjadi indeks tengah ditambah 1. Untuk kasus 1, kita mencari nilai dari 4. Langsung saja ke looping yang pertama.
kita mencari nilai tengahnya. Nilai tengah. Batas awalnya itu 1 ditambah dengan batas akhirnya 7, kemudian dibagi dengan 2. Sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8, kemudian kita bagi dengan 2, sama dengan 4. Nilai dari indeks keempat adalah 4. Maka pencarian dihentikan. Kita sudah menemukan jawabannya, yaitu berada pada indeks keempat. Looping yang terjadi hanya 1 kali. Lanjut ke kasus yang ke nomor 2. Nilai yang kita cari yaitu 12. Langsung saja ke looping yang pertama. Kita mencari nilai tengahnya, yaitu batas awalnya itu 1 ditambah dengan batas akhir, kemudian dibagi dengan 2. Sama dengan 1 ditambah 7 sama dengan 8, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 4. Nilai dari indeks keempat adalah 4. 4 lebih kecil dari 12. Maka batas awal menjadi indeks tengah ditambah dengan 1 sama dengan 5. Batas awal kita sekarang menjadi 5. Lanjut ke looping yang kedua. Nilai tengah sama dengan nilai tengah. Batas awal kita sekarang sudah berubah menjadi 5. Kemudian ditambah dengan batas akhir masih 7. Kemudian dibagi dengan 2. 5 tambah 7 sama dengan 12. Kemudian dibagi dengan 2. Sama dengan 6. Nilai dari indeks ke-6 adalah 11. 11 kecil dari 12. Maka batas awal menjadi indeks ke-6 ditambah dengan 1. Sama dengan 7. Lanjut ke looping yang ketiga. Nilai tengahnya sama dengan batas awal kita sekarang menjadi 7 ditambah dengan batas akhir 7. Kemudian dibagi dengan 2. 7 ditambah 7 sama dengan 14, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 7. Nilai dari indeks ke-7 adalah 8. 8 kecil dari 12. Maka batas awal menjadi indeks tengahnya yaitu 8 ditambah dengan 1 sama dengan, indeksnya 7 ditambah dengan 1 sama dengan 8. Batas awal sekarang menjadi 8. Lanjut looping keempat. Nilai tengah sama dengan batas awal kita sekarang menjadi 8, kemudian ditambah dengan 7, lalu dibagi dengan 2. Sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya itu 7,5. Karena hasilnya bilangan berkoma, maka kita hanya mengambil angka depannya saja, yaitu 7. Nilai dari indeks ke-7 adalah 8. Looping kita hentikan karena nilai tengah yang didapat akan selalu menjadi 7 dan hasil tidak dapat ditemukan. Lanjut, sekarang kita mencari best case-nya. Best case. Rumus mencari best case sendiri adalah N dikurang dengan 1. N di sini adalah jumlah indeksnya. Jumlah indeks kita yaitu 7. Kemudian dikurang dengan 1. Sama dengan 6. Jadi, jumlah proses perbandingannya adalah 6. Lanjut, kemudian worst case-nya. Untuk mencari worst case, rumusnya adalah 2 dikali dengan N dikurang 1. Sama dengan 2 dikali N-nya yaitu 7, kemudian dikurang 1. Sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan
6. Kemudian 2 dikali 6 sama 12. Jadi jumlah proses perbandingannya adalah 12. Baiklah, untuk soal nomor 5, hitunglah waktu algoritma berikut. Cara menjawab waktu algoritma adalah menghitung operasi atau instruksinya. Di sini hanya terdapat 3 instruksi, yaitu swap sama dengan 6 list II sama dengan bisa dihitung sebagai n, kemudian 6 list II sama dengan 6 list II tambah 1. Bisa juga dihitung dengan n, dan 6 list II tambah 1 sama dengan swap. Bisa juga dihitung dengan n. Jadi kita mendapatkan hasilnya itu n tambah n sama dengan 3n. Sedangkan untuk kompleksitasnya, di sini terdapat for integer ctr sama dengan 0, ctr kecil dari 8, dan ctr plus plus plus. Sini bisa dibilang sebagai on. Di sini juga terdapat kompleksitasnya, yaitu for integer i sama dengan 0, i kecil dari 7, i plus plus bisa disebut dengan on, kemudian dikali dengan for integer ii sama dengan n dikali ii kecil dari 7, ii plus plus dikali sama dengan on. Jadi di sini bisa dibilang bisa dikalikan, jadi on menjadi on kuadrat, dan juga ada juga for integer ii sama dengan 0, ii kecil dari 8, dan ii plus plus plus. Bisa juga dihitung sebagai on. Jadi kita hanya mengambil nilai tertinggi saja, yaitu on kuadrat. Baiklah, sekian dari pembahasan tentang UTS yang saya buat kemarin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.